Berlanjut di cerita Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan menuju ke tempat harta karun kuno, tepatnya berada di tengah aula besar peninggalan. Sesampainya di sana, aroma pil obat-obatan yang sangat kaya raya melimpah mulai tercium, dan dipastikan lokasi keberadaannya bersumber dari ruang pil yang memang dikhususkan untuk menyimpan berbagai macam obat-obatan. Selain aroma pil, Xiao Yixian juga merasakan racun yang sangat pekat, karenanya semua orang harus berhati-hati. Melewati udara beracun yang sangat padat, mampu mengikis doki di dalam tubuh seseorang. Jika bukan karena ramuan obat yang dimiliki oleh Xiao Yan, tentu saja rekan-rekannya akan dalam bahaya. Tian Huo lantas berkata, aku ingin tahu apakah di tingkatan ketiga peninggalan kuno ini, memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Xiao Yan berkata, untuk melihat pil semacam itu kemungkinan besar sangat sulit, walaupun di peninggalan Doseng. Singkat cerita, dia kemudian memasuki sebuah tempat yang dimana setelah masuk ke dalamnya, kemudian tiba-tiba melihat sosok menyerupai kucing berwarna keemasan. Kucing kecil itu, entah bagaimana meskipun penampilannya cukup sederhana, dan tidak ada riak energi apapun yang bersumber dari dalam tubuhnya, tapi sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh darinya, keterkejutan seketika terlintas dalam pandangan matanya sembari berkata, ini sebenarnya adalah pil obat-obatan. Kata-kata tersebut membuat teman-temannya kaget serta tercengang. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil adalah bentuk perwujudan dari sebuah pil obat? Xiao Yan mengatakan bahwa, tebakanku tidak mungkin salah, aroma obat yang sangat padat dipancarkan dari tubuh binatang ini. Jika tebakanku benar, bentuk asli dari binatang kecil ini, seharusnya berasal dan tercipta dikarenakan telah mengalami peningkatan dari pil petir level 8 atau bahkan 9 warna. Mendengarkan itu Xiao Yixian lantas bertanya, apakah kita akan menangkapnya? Xiao Yan tidak akan menggunakan kekerasan untuk meluluhkan hatinya. Sepertinya binatang kecil ini telah dibesarkan oleh pil obat tingkatan tinggi, sehingga Xiao Yan mengeluarkan sebuah pil obat tingkatan ke-6 dari cincin penyimpanan, dan kembali menyerahkannya kepada binatang kecil itu, kemudian meraih obat tersebut menjilat sembari mengunyahnya dengan perlahan layaknya memakan sebuah kacang-kacangan. Meskipun pil obat tingkatan 6 terbilang cukup tinggi, tetapi tidak ada pilihan, binatang itu tidak menyukai pil obat yang berada di tingkatan bawahnya. Tidak terasa Xiao Yan sudah memberikan begitu banyak pil obat tingkat 6, yang membuat Ziyan marah, dan merasa tidak terima. Kemudian sebagai permintaan maaf Xiao Yan memberikan pil obat tingkat 7 kepada Ziyan. Ketika binatang pil tersebut mulai kekenyangan, dan mulai agak jinak, tiba-tiba kekuatan hisap menarik kucing tersebut, muncullah sosok bertopeng dan memakai tudung hitam. Tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkannya, setelah dia kehilangan begitu banyak pil obat tingkatan ke-6. Xiao Yan segera berbalik mengalirkan kekuatan 3000 inti jantung api di dalam tubuhnya, bentrokan kedua serangan kemudian pecah di dalam ruangan, kemudian menghempaskannya dengan cukup keras sembari menegaskan, aku telah mencari binatang ini untuk waktu yang lama, lantas kalian berniat untuk merebutnya dariku. Xiao Yan menegaskan bahwa, aku tidak akan pernah menyerahkan binatang ini kepadamu, jika kau ingin bertarung, maka kau bisa melakukannya kapan saja. Mendengarkan itu, sepasang matanya memancarkan cahaya hijau yang ditutupi topeng di wajahnya, menjadi semakin muram saat kalimat provokasi tersebut dilontarkan. Wanita bertudung hitam itu membawa sejumlah ahli lain dari suku ular yang rata-rata berada di ranah Douzun. Ziyan lantas berkata, sebagian besar dari orang-orang ini, tidak disangka. Ternyata berasal dari suku Piton 9 Tanah. Di sisi lain yang paling mengejutkan, wanita ini malah mengendalikan tubuh mereka, namun anehnya mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Mendengarkan itu Xiao Yan cukup kaget, dengan kemampuannya sekarang, dia bahkan hanya mampu mengendalikan boneka roh. Tapi tidak disangka, ternyata ada ahli semacam itu di benua, yang bahkan secara langsung mampu mengendalikan tubuh seseorang, serta jiwanya dalam kesadaran penuh. Pertarungan pun akhirnya dimulai, kekuatan pedang yang terbungkus dengan 3000 inti teratai api meledak. Saat bentrokan kedua serangan mereka bertabrakan di udara, kekuatan yang dikeluarkan oleh wanita bertudung hitam itu bernama teknik perampasan jiwa, mengeluarkan beberapa ahli Douzun yang telah dikendalikan jiwanya. Wanita itu berjuang sekuat tenaga dan terus memaksa agar Xiao Yan menyerahkan binatang itu kepadanya. Tetapi apa jawaban Xiao Yan? Teruslah bermimpi.
dia tidak akan mungkin menyerahkan apa yang telah ditemukannya lebih dulu. Wanita itu semakin dilanda amarah, kekuatan doki hijau meletus dari tubuhnya, dia membentuk gelombang demi gelombang energi sampai mengeluarkan teknik keduanya, yang bernama tubuh mata iblis. Keterampilan tersebut dipenuhi dengan kejahatan, 3 ular giok kecil berwarna hijau menjadi salah satu bentuk perwujudan ilusi. Xiaoyan merasakan sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang, dia tampaknya telah kehilangan kendali atas kekuatan serta pikirannya sendiri. Ziyan yang berada dekat dengan lokasi pertarungan itu, tiba-tiba teringat bahwa, bukankah keterampilan yang dikeluarkan oleh wanita bertopeng itu, sama dengan apa yang terjadi pada malam itu. Wanita bertudung hitam tersebut mencoba untuk mengambil kesempatan menerkam dari arah depan, namun terlebih dulu Xiaoyan berhasil melepaskan ilusi yang menjerat dengan kekuatan jiwa tingkat tingginya. Maka pertarungan sekali lagi pecah di udara. Namun ketika Xiaoyan melihat sepasang mata yang berpola seperti 3 kelopak bunga, tiba-tiba dia teringat, wanita ini telah mengeluarkan 3 ular hijau. Keterampilan tersebut bukankah berasal dari kenalan lamanya? Dia lantas bertanya, apakah namamu King Lin? Setelah menyebutkan nama King Lin, gadis bertopeng itu dilanda dengan terkejutan saat mendengarkan seruan itu. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Xiaoyan tersenyum sembari mengeluarkan pedang hitam miliknya, dan bertanya apakah kau masih mengenali benda ini. King Lin mengedipkan matanya, seketika rasa akrab muncul di benaknya, akhirnya teringat, tidak disangka pemuda yang diajaknya bertarung kali ini, adalah Tuan Muda Xiaoyan, orang yang telah menolongnya dari praktek mutan klan Mo kala itu. Ziyan dan juga teman-temannya yang lain, sempat bingung dengan apa yang terjadi. Xiaoyan lantas bertanya, kau tidak terluka bukan? King Lin menjawab, aku baik-baik saja. Xiaoyan melanjutkan, waktu itu setelah selamat dari klan Mo, dan dibawa ke Sekte Ular Langit, tapi aku tidak tahu bagaimana mereka memperlakukanmu. King Lin menjawab, mereka memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan memintaku untuk memimpin pasukan ular surgawi, namun aku kabur dari tempat itu, karena tidak mau dijodohkan dengan putra kepala suku. King Lin lantas berkata dengan terbata-bata bahwa, Tuan Muda Xiaoyan sembari melirik binatang emas kecil di tangannya yang sedari tadi membuat mereka hampir melakukan pertarungan hidup dan mati. Xiaoyan lantas bertanya, apakah kau membutuhkan binatang ini? King Lin mengatakan, sebenarnya aku ingin menggunakan darah dari binatang itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Setelah mengucapkannya, Xiaoyan tentu saja terkejut sembari berkata, menghapus racun di tubuhmu. Sembari menarik tangannya, ketika kekuatan deteksi spiritualnya mengamati ke bagian terdalam, dia menemukan bahwa, tidak disangka, di tubuh wanita itu terdapat racun yang telah bercampur dengan darah serta dokinya, membuatnya merasa terheran-heran. Ini adalah kali pertama dia melihat kekuatan gelap yang dingin semacam itu. King Lin menyampaikan, ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Piton 9 Tanah, salah satu racun mematikan yang paling misterius tingkat teratas di dunia, bahkan digambarkan racun tersebut tidak memiliki penawar apapun. Xiaoyan mengerutkan wajahnya sembari mengatakan, tidak ada yang mustahil, jika ada racun maka pasti ada penawarnya, hanya saja belum ditemukan. King Lin melanjutkan, itulah sebabnya aku membutuhkan binatang kecil tersebut dikarenakan di dalam tubuhnya, ada sebuah efek yang bisa menyembuhkan berbagai jenis racun. Karena itulah aku datang ke tempat ini, tapi sungguh tidak terduga aku juga bertemu denganmu. Xiaoyan lantas bertanya dengan heran, mengapa kau bisa menyinggung suku mereka? King Lin menyampaikan, aku tidak memprovokasi kelompok mereka, tetapi merekalah yang datang untuk mencari masalah denganku. Ketika aku datang ke wilayah binatang, aku hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang sihir, tetapi tidak disangka pada akhirnya aku bertemu dengan ketua dari suku Piton 9 Tanah, sampai dia berniat untuk menangkapku. Aku menggunakan seluruh kekuatan untuk membalas, sampai pada akhirnya berhasil mengendalikannya, namun mereka menyebarluaskan informasi tentang penangkapanku. Ziyan yang berada di sampingnya lantas berbicara, memang hal yang wajar, darah keturunan dari ular 3 giok hijau adalah musuh bebuyutan dari semua bentuk ular binatang sihir manapun. Bahkan dia yang memiliki garis keturunan murni seperti kakak Selin pun, juga ikut terancam. Tidak heran mengapa dia bersikeras untuk menangkapmu. Xiaoyan lantas mengatakan, setelah kami meninggalkan sisa reruntuhan, aku akan memikirkan cara bagaimana membantu mengeluarkan racun di tubuhmu.
Apakah kau bersedia untuk mengikutiku? Mendengarkan tawaran tersebut King Lin merasa sangat bahagia, tentu tidak akan ragu dengan kenalan lamanya, dia tahu karakter Xiao Yan, pemuda itu juga sangat membantunya di masa lalu. Setelah tahu bahwa wanita itu adalah teman Xiao Yan, Ziyan meringkuk mulutnya sembari berkata padahal dia telah mencoba untuk mengendalikanku malam itu. King Lin buru-buru menjelaskan bahwa, itu adalah sebuah kesalahpahaman, aku pikir kau adalah anggota dari Piton 9 Tanah. Xiao Yan menggelengkan kepala dengan perdebatan kedua gadis itu. Lalu menyuruh Xiao Yixian mengisolasi binatang pil itu dengan kabut racunnya, agar aroma pil dari binatang pil tersebut tidak diketahui ahli lain. Nah setelah itu, kelompok mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju ke aula utama, untuk merebut beberapa harta karun, sebelum didahului oleh fraksi yang lain. King Lin akan memimpin jalan, dikarenakan dia menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa reruntuhan, dan dia tahu di mana aula utama itu berada. Mengikuti arus perjalanan, kelompok Xiao Yan kemudian tiba di ruang aula yang sangat besar. Aula itu dipenuhi dengan cahaya kuning yang di dalamnya tidak disangka begitu banyak gulungan yang berisi teknik keterampilan. Pandangan Xiao Yan juga teralihkan dengan rasa keterkejutan, saat dia melihat di bagian terdalam tempat itu, terdapat sebuah kerangka seorang elit doseng, dan di tangannya juga terdapat sebuah gulungan legendaris. Tapi satu hal yang merepotkan adalah, ternyata di tempat itu sudah banyak kerumunan manusia yang telah berkumpul, termasuk di dalamnya kelompok Feng King Er, dan juga fraksi yang lain. Pandangan Xiao Yan kemudian teralihkan ke tempat lain, dia melihat ada 12 boneka patung batu yang dimana kekuatannya hampir mirip dengan boneka wayang surgawinya. Tang Zhen kemudian kembali menghampiri Xiao Yan sembari berkata, kawan muda. Xiao Yan, memang lebih baik datang lebih awal daripada terlambat, dikarenakan segel di tempat ini, semakin hari semakin menjadi lemah, bahkan akan menghilang sama sekali. Dikarenakan hanya ada satu teknik Do kelas Tian di antara 10 gugusan cahaya yang berada di depan kita. Siapa yang berhasil mendapatkannya, maka tentu saja itulah orang yang beruntung. Mendengarkan itu Xiao Yan tercengang, tidak disangka hanya satu yang asli. Tang Zhen mengatakan kepada Xiao Yan bahwa, sepertinya cukup banyak fraksi yang menentangmu kali ini, bagaimana kalau kita bekerja sama, karena sebentar lagi perebutan gulungan, akan menjadi pertarungan mematikan. Xiao Yan mengatakan, hanya beberapa masalah kecil saja, tetapi meski demikian, jika mereka semua bergabung, maka akan sangat merepotkan. Xiao Yan menyetujui kata-kata Tang Zhen. Tang Zhen lantas bertanya kepada Xiao Yan bahwa, bisakah kau tahu gulungan mana di antara 10 lingkaran cahaya ini yang berisi teknik Do kelas Tian? Xiao Yan kemudian menggunakan kekuatan spiritual tingkat tinggi dan merasakannya sejenak, sebelum pada akhirnya dia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, segelnya tertutup dengan sangat rapat, berdasarkan dengan kekuatanku sekarang peninggalan dari elit doseng sangatlah sulit untuk ditembus. Pandangannya kemudian teralihkan ke arah kerangka tulang elit doseng di depannya, dia berniat mencoba sebisa mungkin demi mendapatkannya untuk membantu membangkitkan tubuh gurunya. Seiring berjalannya waktu, perlahan demi perlahan, segel yang berada di hadapan semua orang mulai hancur. Aula besar tersebut juga telah dipenuhi dengan beberapa kekuatan. Xiao Yan mulai memasang kewaspadaan, dia merasakan ada sesuatu aneh yang sangat membingungkan, mengapa dia tidak melihat satu pun dari anggota Istana Jiwa. Tepat ketika memikirkan itu, tiba-tiba saja perubahan yang tak terduga terjadi, suara tawa aneh bergema di ruangan tersebut mengatakan, sepertinya aku belum terlambat ya. Yang datang kali ini adalah hantu tua Zai Xing beserta rombongan Aula Jiwa.